Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini selalu dimudahkan segala urusannya. Semoga kawan-kawan semuanya nih yang nonton video ini, yang selalu mensupport channel ini, tak doakan dijauhkan dari mara bahaya dan rezekinya barokah selalu rek. Berapapun uang yang tersisa dari gaji sampean, pokoknya tak doakan semoga barokah ya rek. Setitik tapi barokah, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus, tapi kasus ini tentang mantan pekerja migran Indonesia yang kerjanya ning Taiwan rek. Kalau kemarin kita bahas tentang PMI yang kerja di Cina. Nah hari ini kita bakal membahas PMI yang kerja di Taiwan. Tapi gini ya rek, pokoknya lek kita bahas tentang masalah mbak-mbak iki, ambilen sisi positif ya, sisi positif tentang kejadian mbak tentang kasusnya mbak lek ono sisi negatif itu cukup kita pakai sendiri rek, cukup kita tuh simpan sendiri tanpa kawan-kawan tuh harus menuangkan dalam bentuk tulisan komentar sing akhirnya ini membuat sampai dosa, aku pun juga dosa. Jadi intinya adalah kita itu belajar dari setiap kasus-kasus dari mbak-mbak ya rek. Oke, kita mulai kasus ya rek. Rek, gini ceritanya ya, mbak ki namane Gamirah, tapi kalau di beberapa tulisan ini namanya Gumirah. Jadi antara namanya Gamirah atau Gumirah. Jadi, tapi intinya orangnya sama ya rek. Nah, Mbak iki TKW atau PMI Taiwan sana rek, yang dimana saat ini tahun 2024 Mbak Iki usianya 47 tahun. Beliau ini memiliki catatan kelam di negara Hongkong, di negara Taiwan sana rek, karena dia ini terjerat hukuman selama 8 tahun penjara, dan kemarin mbaknya ini mengajukan banding rek. Dan setelah dia mengajukan banding, ini belum ada keputusan apakah bandingnya ini diterima atau ditolak oleh pemerintah Taiwan sana. Nah kok bisa mbaknya itu sampai dihukum 8 tahun, dan kok bisa mbaknya ini sampai mengajukan banding? Nah kita simak kronologinya rek. Oke, awalnya Mbak Iki kerja nenggene Taiwan sana sekitaran 20 tahunan. Jadi masih muda ya. Jadi dalam usia muda mbaknya ini 20 tahun lebih kerja di Taiwan, dan kemudian dalam usia 26 tahun si Mbak Gamirah ini menikah dengan warga lokal Taiwan yang bermarga Lu. Jadi dia nikah sama cowok Taiwan yang waktu itu menjadi suaminya rek. Nah di dalam pernikahan Mbak Iki, dalam 1 tahun berjalannya pernikahan, mbaknya ini dikaruniai 1 anak. Nah 1 anak itu berarti usia pernikahan 1 tahun, kemudian lahirnya anak ya rek. Nah ketika dia tuh memiliki anak 1, tabiat suaminya ini makin lama ini makin tidak sopan rek. Jadi selain memperlakukan si Mbak Gumira ini kayak budak dan jahat banget, tapi si suami ini juga melakukan kekerasan atau berkata kasar, melakukan kekerasan pemukulan terhadap si Mbak Gamira ini rek. Nah kasusnya ini awalnya sudah dilaporkan kepada kepolisian Taiwan, dan kepolisian Taiwan ini tidak merespon rek atas aduan yang diajukan oleh Mbak Gamirah ini. Langkah satu-satunya Mbak ini akhirnya cerai sama suaminya tadi. Tetapi karena memang si Mbak Iki memiliki anak yang butuh sosok seorang bapak,
mereka akhirnya itu tinggallah satu rumah. Tetapi ketika tinggal satu rumah setelah cerai, ini tidak mengurangi tabiat buruk mantan suaminya. Artinya suaminya dulu itu melakukan KDRT, dan ketika cerai setelah bersama kembali tetap melakukan seperti itu, Rek. Sampai mbaknya itu depresi yo, stres ngerasane suaminya yang seperti itu. Nah, karena mbaknya itu mengalami depresi berat, akhirnya tahun 2022 sekitaran 20 Agustus terjadilah sebuah tragedi yang dimana Mbak Gamirah ini, Rek, melakukan pokoknya mateni suaminya yang pada saat itu tertidur pulas, Rek. Jadi waktu itu suaminya tidur pulas. Nah, saat itulah dia dipateni oleh si Mbak Gamirah itu. Dan tidak hanya cuma dibunuh doang, Rek, tapi burung suaminya ini juga dipotong. Artinya kalau sudah ada pemotongan otongnya si suami, mantan suami, berarti memang kasusnya tidak hanya KDRT, tapi mungkin bisa jadi suaminya itu juga melakukan perselingkuhan kepada perempuan-perempuan lainnya, sehingga membuat depresi si Mbak Gamirah ini. Oke, setelah itu jadi pas terjadinya tragedi itu, anak-anaknya dia ini umuran 18 sampai 19 tahun, Rek. Jadi udah besar ya, lumayan besar ya waktu itu anaknya. Tapi lagi-lagi anaknya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika ibunya ini mengalami yang namanya KDRT, Rek. Dan setelah itu si mbaknya ini kan ditangkap polisi ya, kemudian disidangkan. Pada waktu persidangan tahun lalu, mbaknya ini divonis dengan hukuman 8 tahun. Jadi melakukan pembunuhan atau mateni mantan suaminya ini cuman di penjara 8 tahun. Di dalam BAP-nya Mbak Eki sudah pernah melaporkan kasusnya dia ke polisi. Jadi karena sudah pernah melaporkan dan adanya catatan kriminal yang dilakukan oleh suaminya, maka dari catatan itulah mengurangi hukuman si Mbak Gamirah itu, Rek. Jadi cuman di penjara selama 8 tahun. Nah, kemudian karena mbaknya ini sering mengalami sakit ya di penjara, bahkan mbaknya ini sampai isomania, Rek. Jadi sering banget masuk rumah sakit ketika dia ini di penjara. Alhasil pada tanggal 17 Juni 2024 kemarin mbaknya ini mengajukan banding ulang agar mbaknya itu dibebaskan, karena lagi-lagi mbaknya itu kan sakit-sakitan ya di penjara. Tetapi banding ulang ini belum disahkan oleh hakim, karena keputusan bandingnya itu diterima apa enggak ini adalah tanggal 23 Juni 2024. Jadi kalau bandingnya ini diterima, secara otomatis mbaknya bebas ya, sekitaran tanggal 23 Juni 2024. Tetapi kalaupun dia dibebaskan, ini tidak langsung hanya dibebaskan, tapi pasti ini ada laporan berapa bulan sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, pasti ada, Rek. Artinya kalaupun dibebaskan tetap aja nanti bakal dipantau oleh polisi sana, Rek. Jadi intinya tidak langsung dilepaskan losdo seperti itu ya. Kenapa Mbak E ini minta banding? Selain Mbak Eki sakit, ternyata anak laki-lakinya ini juga sakit, Rek. Jadi tahun ini ya 2024 anak laki-lakinya ini sudah umur 21 tahun dan si anak-anaknya ini tinggal di Bali, New Taipei sana. Oke, ini sedikit aja pembahasan ringkasan ya. Jadi usia Mbak E waktu kerja pertama kali di Taiwan nih 20-an. Kemudian dia ini kerja di Taiwan beberapa tahun, mbaknya itu sudah mengenal laki-laki di sana yang kemudian menikah dengan laki-laki di sana. Nah, pernikahan itu usianya 26 tahun. Dan kemudian selama dari 26 tahun sampai dengan
2024 berarti usia dari pernikahannya itu selama sekitaran 20 tahun, Rek. Nah, jadi banyak banget kejadian-kejadian, banyak banget tragedi-tragedi yang dialami oleh mbaknya sampai mbaknya itu nekat. Nah, kemudian karena mbaknya itu sudah tidak betah, nah dia sampai melakukan mateni si suaminya tadi, Rek. Oke, di dalam kasus seperti ini ya mungkin ini sudah nasib si mbaknya yang mana ya kurang beruntung karena banyak juga kawan-kawan yang nikah dengan orang luar negeri ini juga sukses. Teman aku ada yang nikah dengan orang Hong Kong ini juga sukses. Bahkan di Cina ini juga banyak yang nikah dengan orang Cina itu juga sukses. Walaupun kehidupan mereka ini tidak super kaya, tapi kehidupan mereka ini bahagia dan sukses juga, Rek. Jadi intinya menikah dengan siapapun itu di negara manapun itu, sekali lagi itu tergantung nasib. Bahkan ketika kamu nikah sesama bangsa Indonesia pun, kalau nasibnya buruk ya tetap aja bernasib buruk, Rek. Jadi intinya dimanapun Anda berada tetap berhati-hati. Kalau memang sampean jodoh nih sama orang luar negeri, lagi-lagi tetap hati-hati, jangan sembrono. Karena yang namanya nasib bisa saja tuh menimpa kepada siapapun. Semoga dengan pembahasan seperti ini bisa menjadi wawasan kita, kehati-hatian kita ketika bekerja di negara orang. Jangan gegabah dan jangan sampai tergerus sama arus-arus pergaulan-pergaulan bebas yang nanti ujung-ujungnya sampean yang rugi. Karena setiap apapun yang terjadi sekitar kita, entah itu sampean pacaran, nikah, ataupun jualan apem, ataupun apapun itu, tetap pihak perempuan yang dirugikan di dalam posisi ini. Kalau enggak sampean kena HIV, sampean pasti pulang bawa anak, itu aja intinya. Jadi hati-hati, tetap jaga diri Anda. Intinya jangan sampai pacaran yang melebihi batas, Rek. Karena melebihi batas pihak perempuan yang dirugikan. Bahkan jangan sampai nikah siri ataupun Anda ini menikah di Taiwan tapi suami Anda ini memiliki istri di Indonesia. Pokoknya sampai yang paling dirugikan, pihak perempuan yang paling dirugikan di dalam posisi ini. Walaupun sama-sama enak, tapi tetap aja pihak perempuan yang dirugikan. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.